Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum? Alhamdulillah. نحن اليوم إن شاء الله سنبدأ في الدرس النحوي. Jadi insya Allah hari ini kita belajar ilmu nahwu. Apa salah satu manfaat belajar ilmu nahwu? Yaitu termasuk menjaga lisan kita agar tidak salah dalam mengucapkan berbahasa Arab. Kemudian ilmu nahwu ini termasuk salah satu ilmu untuk memahami bahasa Arab dengan baik, sehingga ketika kita mengucapkan bahasa Arab itu tidak salah untuk memahami Al-Quran dengan baik. Contoh, ada lafaz ustaz. Jadi nahwu itu untuk memahami bahasa Arab dengan benar dan baik, sehingga kita harus belajar kaidah nahwu sehingga kita tidak salah dalam berbicara bahasa Arab. Ada lafaz ustaz. Saya akan ulang-ulang lafaz ustaz sehingga tidak salah menurut kaidah ilmu nahwu. Ada lafaz ustaz yang diulang-ulang 3 kali. Cuman masalahnya bagaimana untuk membenarkan harokat lafaz ustaz itu. Contoh kita di dalam kamus ustazun, ya kan? Nah, di sini ada lafaz jaa al-ustaz. Ra'aitu al-ustaza, marartu bil ustazi. Satu lafaz ustaz harokatnya berbeda. Satu lafaz ustaz berbeda harokatnya. Nah, inilah fungsinya kita belajar ilmu nahwu agar apa? Agar kita itu tidak salah dalam memahami bahasa Arab. Bisa aja ketika orang itu mengatakan jaa ustazu, ra'aitu ustazu, marartu bil ustazu, bisa. Tetapi kalau dalam ilmu nahwu itu salah. Kenapa? Karena kaidahnya tidak memahami kaidah ilmu nahwu sehingga tidak salah. Seperti lafaz dalam kamus. Apa itu? Kolamun. Apa itu kolam? Pulpen. Nah, pulpen. Ada lafaz kolam. Kalau di kamus
Bagaimana tulisannya? Hah? Kolamun. Tetapi di sini ada 3 lafaz kolamun. Pulpen. Kalau kita buka kamus, lafaz kolamun itu harokatnya dhamma, ya kan? Harokatnya dhamma. Tetapi kalau sudah tersusun di dalam lafaz kalam, maka harokat lafaz kolam dhamma itu bisa berubah menjadi bisa menjadi dhamma, bisa menjadi fathah, bisa juga menjadi kasroh. Kapan itu? Yaitu dia ketika kita sudah memahami kaidah-kaidah ilmu nahwu sehingga kita berbahasa Arab itu dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu. Sakoto al-qalamu, ishtaraitu al-qalama, katabtu bil qalami. Kenapa seperti itu? Nah, inilah kaidahnya. Nanti kita akan jelaskan. Kenapa kok bisa jadi ini di dhamma Ustaz? Kenapa ini bisa di fathah? Kenapa ini bisa di kasroh? Itulah fungsi ilmu nahwu. Contoh, kalau kita nggak belajar nahwu, kita lafaz Al-Quran, kalau nggak ada harokatnya bisa baca apa enggak? Nggak bisa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kalau harokatnya kita pakai harokat gundul, nggak ada harokat. Alhamdulillahi. Nah, terus bagaimana bacanya ini? Rabbu, Rabba, Rabbi. Rabbi, kenapa seperti itu? Nah, inilah kaidah-kaidah yang kita akan jelaskan biar kita tidak salah. Tidak salah. Kenapa kok bisa dibaca Rabbi, Ustaz? Kenapa enggak Rabba aja? Kan lebih mudah. Kenapa enggak Rabbu aja? Lebih enak mungkin menurut saya. Kamu, tapi kalau menurut ilmu itu salah. Betul? Benar. Jadi, itu biar kita itu terlihat apalagi kita kan di sini wajib berbahasa Arab. Jadi ngomong Arab itu harus sesuai dengan kaidah biar nggak salah kita. Kata betul bil kolam. Aku telah menulis dengan. Nanti kalau kamu ngomong sama ulama-ulama dari, contoh kamu bertemu sama ulama dari Mekah, dari Mesir atau ulama dunia lah Indonesia yang terkenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluka, kaifa haluki, kaifa halukum. Istaraitul qolamu. Aduh, salah itu. Istaraitul kolam. Kata betul bil kolama. Aduh, salah itu. Tapi kata betul bil kolam. Nanti itu kita akan jelaskan. Ini jar itu. Nanti kita akan belajar menempatkan harokat di akhir kalimat itu dengan benar. Itu. Contoh, ja'al ustaz telah datang. Ja'al ustazah, ja'al ustazi. Yang mana benar? Ja'al ustazu, ja'al ustazah, ja'al ustazi. Ustazu, kenapa? Nanti kalau dalam nahwu namanya fa'il. Setiap fi'il ada fa'il. Nah, fa'il itu isim yang dibaca rofa dan dia umumnya ditandai dengan dhamma. Enggak ada fa'il itu dengan fathah. Sama ini raitul ustazah. Kenapa kok untuk ustazu aja? Karena jadi maf'ul. Fi'il, ro'ah, fa'il domir. Domir apa ini? Mufasil, mutasil. Domir mutasil namanya itu. Sambung. Ada mufasil bisa. Contoh apa namanya? Ana, angta, koma, angta. Itu bisa gitu kan? Angta, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, angta, antum, antuna itu domir juga. Tapi itu nanti, nggak usah terlalu ke situ dulu, kita pembukaan aja nih, pembukaan. Biar nggak terlalu bingung-bingung. Sama dengan ini, marartu bil ustazi, aku telah bertemu bil ustazi dengan ustaz. Kenapa nggak ustaz aja? Kenapa nggak ustazu? Kenapa nggak ustazi? Karena di sini ada huruf jar, ba, wajib dikasroh nanti itu. Bil ustazi. Pusing Ustaz. Pusing kan? Pusing memang, tapi pusing-pusing ya nggak apa-apa. Saya juga pusing belajar saya pusing. Belajar itu yang namanya belajar pusing. Pusing-pusing banyak target Ustaz.
belum lagi ngapal Quran, belum lagi ngapal mufradat, belum lagi harus lancar bahasa Arab, harus mubarosa tiap hari, belum lagi begini, belum lagi begini, begini. Ya begitu memang penuntut ilmu itu harus begitu. Masa harus memahami semakin banyak ilmu yang kita paham maka semakin luas pemahamannya nanti. Paham Tum? Siapa yang belum punya ini? Ya. Udah ini pakai dulu ini. Saya ada. Siapa itu? Ya kita lanjut pelajaran kemarin. Sekarang saya kasih contoh ya, biar kalian berpikir. Saya kasih contoh. Nanti kalian yang baca sendiri, sesuai dengan pemahaman kalian. Gak apa-apa salah, namanya belajar. Enggak usah ditulis. Tapi kalau nggak apa-apa. Cuma contoh aja ini. Saya suruh nanti baca. Baca sesuai pemahaman kalian. Mau salah kek, mau benar kek ya. Itu terserah kalian. Kita belajar. Pari, coba dibaca. Terus tuh apa itu? Apa? Apa itu? Ya begitu, apa? Ya, apa? Iya, depan. Terus tuh apa? Nah, biar begini ya. Terus tuh apa? Faslul wasi. Apa? Apa faslul wasi? Faslil. Oh, faslul wasi. Enggak apa-apa, terserah kamu baca apa. Terserah. Apa? Iya, wasi. Apa? Mansobaro? Terserah. أمام الفصل الواسع ثم قرأت كتابا نافعا Hah? Coba kau Musawir. درست أمام الفصل الواسع ثم قرأت كتابا نافعا Terus tu أمام الفصل terus واسع أمام الفصل ثم قرأت كتابا
Tauhid? Ikhlas. Terus tuh alwas. Alwasi. Iya, itu nggak apa-apa. Nah, apa? Kenapa? Coba Kang Muhrom. Coba Kang Muhrom. Darastu amamal fasli wasi'an thumma qara'tu kitaban nafi'an. Jadi kita baca darastu amamal fasli. Kenapa nggak fasla? Kenapa nggak faslu? Dofa ada namanya. Alwasi. Kenapa? Itu nanti ada namanya naat sama man'ut. Sifat kan, saling mengikuti sifatnya. Summa, kemudian aku telah membaca suatu kitab. Nafi kita summa qara'tu kita. Hah? Kenapa kitaban? Enggak, kenapa harus ditan fathah? Kenapa kitaban? Kenapa enggak kitab aja? Hah? Ya, karena ini isim yang enggak ada alif lam. Kalau ada al-fasli karena nggak bisa ditanwin karena alif lam dan tanwin itu dalam kalimat itu bermusuhan. Alhamdu nggak bisa alhamdun karena ada alif lamnya. Kalau hamdun nanti kalau nggak ada alif lamnya maka ditanwin itu. Kitaban karena nggak ada alif lam maka ditanwin dia. Kenapa? Maka ya ditanwin. Kenapa dia kitaban? Kenapa di fathah? Maf'ul dari mana? Tuh, terus ini apa ini? Nafiatan ini. Kenapa nafiatan? Nah, itu paham kan? Kok gampang aja itu. Kalau kita memahami kaidah ilmu, nah itu kitab kalian nanti itu kan sebagian nggak ada yang hakikatnya. Nah itu nanti kalian yang baca belajar sendiri. Biar apa? Biar kita itu ketika berbahasa Arab itu dengan baik, dengan benar. Tapi kalau orang Arab itu dia kebanyakan kalau ngomong Arab itu dia enggak. Kebanyakan setiap akhir kalimat itu disukun. Kaifa haluka atau kaifa haluk? Nah gitu kalau Arab. Kaif haluk. Jadi kebanyakan disukun. Sampai mana kemarin? Kemarin udah dijelaskan kan yang kalam itu kan? Yang pembagian kalam itu kapan dinamakan kalam? Ketika mencakup adalah apa namanya? Lafaz, murakkab, mufid, sama wada. Nah, sekarang wa aqulu li lafdil kalami maknayani. Itu kan? Ya kan? Sekarang itu ya. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Sekaranglah kita bahas
syarahnya. Kemarin masih kita pembahasan matan, sekarang kita masuk dalam syarahnya. Qala al-musannif al-kalamu huwa lafzun al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan wada', dengan bahasa Arab. Wa aqulu li lafzil kalami ma'nayani. Wa aqulu itu dan itu musannif di situ. Lil lafzil kalami ma'nayani. Lafaz kalam mempunyai dua makna. Lil lafzil ma'nayani. Lafaz kalam mempunyai dua makna. Ahaduhuma lughawiyyun wasan, yang pertama secara lughawi, wasani, dan yang kedua nahwiyun secara ilmu nahwu. Jadi kalam di sini ada dua makna. Ada secara lughawi, ada secara ilmu nahwu. Wa qulu lil lafzil kalami ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun watsani nahwiyyun. Kalam di sini ada dua makna, ada secara lughawi dan secara nahwu, ilmu nahwu. Ammal kalamu, adapun kalam al-lughawi secara lughawi, secara bahasa, fahuwa ibaratun, adalah ungkapan. Jadi kalam secara bahasa adalah ungkapan, ucapan atau perkataan. Ibaratun itu ungkapan. Amma tahsulu binasababihi faidatun. Binasababihi faidatun. Amma tahsulu binasababihi faidatun. Yang dengannya menghasilkan yang dengan sebabnya dapat menghasilkan suatu faedah, yang dengan sebabnya dapat menghasilkan suatu faedah. Amma tahsulu binasabihi faidatun, yang dengan sebabnya dapat menghasilkan suatu faedah. Apa itu faedah? Yang memahamkan. Sawa'un akana lafdhun. Sawa'un akana lafdhun. Sama saja, baik berupa lafaz. Sawa'un akana lafdhun, sama saja baik berupa lafaz. Am lam yakun, atau am itu atau. Am lam yakun, atau tidak berupa lafaz. Kal khatti. Apa itu kal khatti? Khat, apa itu? Apa? Tulisan. Kalau wal kitabati, kal khatti itu semacam khat. Kaligrafi itu loh, kayak coretan-coretan Arab itu. Wal kitabati, dan tulisan, wal isyarati, dan isyarah. Kalam secara bahasa adalah ungkapan yang dengan sebabnya dapat menghasilkan suatu faedah, baik berupa lafaz atau tidak, seperti berupa tulisan atau khat atau isyarat. Ini enggak dijelaskan, enggak terlalu ini, cuman baca aja. Amal kalamu an-nahwiyun, adapun kalam secara ilmu nahwu. Amal kalamu an-nahwiyun, adapun kalam secara ilmu nahwu. Ini kita belum terlalu masuk pembahasan ini, masih pembahasan kalam. Amal kalamu an-nahwiyyu, adapun kalam secara ilmu nahwu. Fala budda min
fala budda min ay yajtama'a fihi arba'atu umurin. Fala budda min ay yajtama'a fihi arba'atu umurin. Harus terkumpul di dalamnya 4 perkara. Fala budda ay yajtama'a fihi arba'atu umurin. Harus terkumpul di dalamnya 4 perkara. Jadi kalam menurut ilmu nahu harus ada 4 terkumpul di dalamnya. Apa itu yang 4? Apa? Lafad, murokkab, mufid, bil, wada. Itu yang menurut ilmu nahu. Kalau tadi secara bahasa, kalau secara bahasa tadi itu apa? Suatu ungkapan yang dapat menghasilkan suatu pemahaman. Kalau secara bahasa lugawi, kalau secara ilmu nahu yang harus di dalamnya terdapat 4 perkara: lafad, murokkab, mufid, wada. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna lafzan. Harus berupa lafaz. Yang pertama, ayyakuna lafzan, ya berupa lafaz. Wasani, dan yang kedua, ayyakuna murakkaban. Yang kedua, harus berupa murakkab. Harus berupa murakkab atau tersusun, harus tersusun. Murakkaban, murakkab tersusun. Sama dengan manusia. Manusia itu murakkab apa enggak? Murakkab. Murakkab. Manusia itu murakkab. Dia harus tersusun, harus ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Kalau enggak murakkab nanti, waduh. Kalau kita enggak tersusun ya, ada yang enggak ada kepala tapi enggak ada badan. Kan repot. Tapi kalau dalam kalam ya harus tersusun juga. Kalau di dalam lafaz Adil. Nah. Tadi yang kedua harus berupa murakkab. Wasalisu ayakuna mufidan, harus berupa mufid. Harus memberikan faidah. Ayakuna mufidan, yang ketiga harus memberikan faidah, kejelasan atau pemahaman. Rabi'u ayakuna mawdu'an bil wad'i al-arabiyyi. Yang keempat sesuai dengan kaidah orang Arab atau peletakan orang Arab. Ya maksudnya bagaimana sesuai dengan kaidah orang Arab? Maksudnya kayak begini. Zahabtu ma'a ummi ila suq. Zahabtu ma'a ummi ila suqi. Zahabtu ma'a ummi, bersama ibuku. Aku pergi ke pasar bersama ibuku. Aku pergi bersama ibuku ila suq, harus bil wad'i, harus sesuai dengan ketetapan orang Arab. Contohnya zahaba itu artinya apa?
Pergi. Jadi zahaba menurut orang Arab artinya pergi. Suq artinya apa? Pasar. Jadi menurut orang Arab lafaz suq itu sudah ditetapkan artinya apa? Pasar. Begitu maksudnya. Paham tum? Sesuai dengan ketetapan orang Arab. Lahabtu, aku telah pergi ma'ummi bersama ibuku ila suqi. Ila itu menurut orang Arab ke apa? Pasar. Itu namanya maudhu' bil wad'in. Sesuai ketetapan dengan bahasa Arab, maksudnya dengan pemahaman yang asli. Memang artinya zahaba itu pergi atau suq itu artinya apa? Pasar. Agak cepat-cepat aja nih biar masuk pembahasan. Soalnya nahu itu berapa lembar itu? Ini kayaknya paling akhir khatam ini, masya Allah. Belum lagi kalau akhlak Al-Qur'annya kan enak ya, tinggal baca, terangkan sedikit, tinggal. Kalau ini harus kasih contoh, harus begini, ini sama-sama semua pusing, cuman itu kan agak tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna kaunihi lafdhan. Adapun makna bahwa kalam harus berupa lafaz. Adapun makna bahwasanya kalam harus berupa lafaz. Wa makna kaunihi lafdhan. Adapun makna bahwa kalam itu harus berupa lafaz. Jadi secara makna kalam harus berupa lafaz. Ayakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Ayakuna sautan mustamilan. Jadi harus jadi secara lafaz secara makna adalah saut, suara mustamilan yang mengandung ala ba'di hurufil hijaiyah, sebagian huruf sudah kemarin dijelaskan kan? Itu dikatakan lafaz. Terus mengandung sebagian huruf hijaiyah. Sautan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Jadi lafaz secara makna itu apa? Suara yang mustamilan, yang mencakup atau yang mengandung, ala ba'di atas sebagian al-hurufi huruf al-hijaiyati hijaiyah. Allati itu yang, allati atau alladhi yang, allati untuk perempuan, alladhi untuk laki-laki, allati yang tada'u. Apa artinya itu tada'u? Yang dimulai atau diawali bil alifi dengan lafaz dengan huruf alif. Huruf hijaiyah itu apa? Huruf yang tada'u bil alif, yang diawali dengan alif atau yang dimulai dengan alif. Terus watun taha bil ya'i. Apa itu watun taha? Tuntaha bil ya'i, diakhiri dengan huruf ya. Kalau tada'u itu diawali, kalau tuntaha'u diakhiri. Jadi huruf hijaiyah itu yang diawali dengan alif, diakhiri dengan ya. Wa misluhu, contohnya
Contohnya apa? Ahmadu yaktubu Sa'idun. Itu namanya Ahmadu, ada alif, ada ha, ada mim, ada dal, itu huruf hijaiyah itu. Ahmadu yaktubu Sa'idun. Ahmad yaktubu Sa'idun. Nah, fa inna kulla wahidatin maka sesungguhnya setiap salah satu min hadhil kalimati as-salasi dari tiga kalimat ini. Jadi setiap salah satu dari tiga kalimat ini min hadhil kalimati as-salasi, dari tiga kalimat ini, indan nutqi ketika diucapkan. Jadi yang mana itu dari tiga kalimat itu? Ketika diucapkan biha takunu sautan, dengannya akan biha takunu sautan, menjadi suara. Biha takunu sautan, menjadi suara, dengannya menjadi suara. Yang mana itu yang tiga? Ahmad yaktubu Sa'id, menjadi suara yang bagaimana? Mustamilan, yang mengandung ala arba'ati ahrufi hijaiyati. Biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Yang mana ketika diucapkan, maka tiga huruf kalimat tadi akan mengandung suara yang mengandung ada 4 huruf hijaiyah, alif, ha, mim, dal. Ini kan ala arba'ati. Di situ loh yang lafaz Ahmad yaktubu Sa'idan, di situ ketika diucapkan akan mengandung mempunyai 4 huruf. Apa huruf hijaiyah di situ? Alif, ha, mim, dal, ya, kaf, ta, ba. Itu ketika maka dia masuk dalam kategori Ahmadun yaktubu Sa'idun. Dia masuk dalam, ketika kita ucapkan lafaz tadi, maka akan mengeluarkan suara yang mengandung 4 huruf hijaiyah. Maka Ahmad, maka itu masuk dalam kategori apa? Kalam yang bermakna lafaz. Kalam yang bermakna lafaz. Murakkab. Muhammad. Nah, ada mim, ha, Muhammad, mim, dal. Nah, itu masuk dalam kategori kalam yang bermakna lafaz, tapi belum murakkab. Kalau suara ayam, bagaimana kalau suara ayam? Bagaimana? Mana ini ya? Bagaimana suara ayam, Kafi? Suara ayam bagaimana? Kafi? Contoh gimana? Atau suara kucing? Ada suaranya, tapi la mustamil, tidak mengandung apa? Iya. Suaranya ada, tapi nggak mengandung huruf iya. Contoh kayak ada pelang di jalan, tulisannya Asyari, jalan. Ada lafadznya, ada huruf hijaiyahnya, ya kan? Tapi
Tidak ada suaranya. Tapi kalau saya ucapkan Muhammad, Zaidun, itu baru namanya ada suara dan mengandung huruf hijaiyah. Tapi kalau cuma sekedar tulisan kayak kaligrafi begitu, kaligrafi kan yang dipasang itu apa itu? Itu masuk dalam bagian kalam enggak? Nah, cuman dia kalam menurut apa? Secara lugawi, ya kan? Tadi kan ada dua, kalam secara lugawi, kalam secara ilmu nahwu. Kalau secara lugawi itu ya seperti khat, tulisan, isyarah, ya kan? Entum, kalau secara ilmu nahwu harus mengandung 4. Ada lafadznya, ada murakkab, ada mufid, ada wada. Entum. Fal isyaratu masalan. Fal isyaratu masalan la tusamma kalaman. Fal isyaratu, adapun isyarah, maka adapun isyarah masalan la tusamma, tidak dinamakan kalam. Isyarah, tahu isyarah kan? La tusamma, tidak dinamakan kalaman ka. La tusamma kalaman, tidak dinamakan kalam. Apa itu isyarah? Isyarah itu bagaimana? Yang kayak tangan lo, kayak gini lo. Ini namanya isyarah. Nah, makanya kalau ada yang kayak orang orang bis tunarungu kan, orang tunarungu itu kan harus ada pentarjemnya gini kan. Nah, itu yang keluar itu kalam apa bukan tuh? Itu kan satu isyarah kan. Nah, itu la tusamma kalaman, dia tidak dinamakan kalam. Dan nahwiyina menurut ulama nahwu. Tapi kalau secara lugo, kalau tadi kan kalam itu ada dua. Jadi isyarah itu tidak dinamakan kalam dan nahwiyina menurut ulama nahwu. Kenapa enggak dinamakan kalam itu isyarah? Kenapa? Li'adami kauniha sautan mustamilan. Li'adami kauniha, karena li'adami kauniha sautan mustamilan, karena tidak adanya suara mustamilan yang mengandung ala ba'dil hurufi, sebagian huruf apa? Cuma sekedar isyarah, enggak ada keluar suara huruf hijaiyah. Enggak ada suara yang mengandung huruf hijaiyah. Enggak ada suara yang mengandung huruf hijaiyah. Wa in kanat tusamma, walaupun isyarah tusamma dinamakan kalam, wa in kanat tusamma, walaupun isyarah tadi tusamma dinamakan indal lughawiyina menurut ahli lughah, indal lughawiyina menurut ahli lughah, ahli bahasa, menurut bahasa begitu maksudnya. Ahli lughah, kalaman bisa suatu kalam dinamakan kalam, kalaman dinamakan indal lughawiyina menurut ahli lughah, kalaman dinamakan suatu kalam. Nah, jadi isyarah, pertama isyarah itu menurut ulama nahwu tidak dinamakan kalam. Kenapa? La tusamma sautan mustamilan, karena tidak dinamakan kalam karena tidak ada suara yang mengandung sebagian ala ba'dil huruf hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah. Tetapi wa in kanat tusamma, tetapi isyarah tadi bisa dinamakan kalam.
Menurut siapa? Indal lughawiyina. Menurut ahli lugha, ahli bahasa. Lihusuli, kenapa kok bisa dinamakan kalam menurut ahli lugha? Kenapa? Lihusulil faidati biha. Karena bisa menghasilkan faidah dengan isyarat tadi, bisa menghasilkan pemahaman, ya kan? Kayak orang tunarungu kan, kalau begini-begini paham dia kan? Paham. Makanya menurut ahli lugha, isyarat itu dinamakan kalam. Kenapa? Karena bisa memberikan pemahaman. Tetapi kalau menurut ulama nahwu tidak bisa sama kalaman. Tidak dinamakan paham kan? Paham tuh? Tetapi kalau kita yang belajar nahwu tidak masuk dalam kalam itu isyarat. Tapi kalau sebagian ahli lugha itu dinamakan kalam. Kenapa kok dinamakan kalam? Karena dia menghasilkan faidah, memberikan pemahaman isyarat. Paham tuh? Ada yang bisa tarjem tunarungu? Neraka. Saya juga nggak paham. Ada yang bisa? Wa makna kaunihi murakkaban. Adapun makna bahwa kalam harus murakkab, bahwa makna kaunihi murakkaban. Adapun makna bahwa kalam harus murakkab, ayyakuna muallifan. Ayyakuna muallifan. Ayyakuna muallifan min kalimataini au aktsar. Ayyakuna muallifan. Artinya tersusun, harus tersusun. Ayyakuna muallifan, harus tersusun min kalimataini, dari dua kalimat, au aktsar, atau lebih. Aduh, jam 3 belum aja. Hah? Masih aja baru pembahasan kalam, insyaallah. Tapi nanti kalau ini ya harus digonjot nahwu ini. Minggu sekali pertemuan, masya Allah. Contohnya nahwu contoh, nahwu contoh, nahwu contoh, nahwu contohnya, nahwu nahwu itu contoh, nahwu itu artinya contoh, paham nggak? Nahwu contoh, Muhammadun musafirun. Nahwu itu artinya contoh. Iya. Nahwu contoh, Muhammadun musafirun. Muhammad Muhammadun musafirun. Contoh yang pertama, al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Kemudian yang ketiga, wa yablughul mujtahidu al-majda. Al-majda. Yang keempat, walikulli mujtahidin nasibun. Walikulli mujtahidin nasibun. Walikulli mujtahidin nasibun. Nasibun. Nasibun.
Itu contoh-contoh yang murakkab, kalam yang tersusun. Muhammadun, Muhammad, musafirun, orang yang musafir, sedang melakukan perjalanan. Ada dua kalimat yang tersusun, Muhammad dan musafir. Sama, al-ilmu nafi'un. Wa yablughul mujtahidu al-majda. Kemudian contohnya al-ilmu khairu ma tas'a ilaiha. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaiha. Khairu ma tas'a ilaiha. Fa kullu ibaratin min hadhil ibarah. Fa kullu ibaratin min hadhil ibarati, maka setiap ungkapan ini, min hadhil ibarati, dari setiap ungkapan, min hadhil ibarati, dari ungkapan-ungkapan ini, wa kullu ibarati, maka setiap ungkapan, min hadhil ibarati, dari ibarat-ibarat ini atau ungkapan-ungkapan ini, tusamma kalaman, dinamakan suatu kalam. Atas setiap contoh yang tadi disebutkan, itu tusamma kalaman, dinamakan kalam. Kenapa dinamakan kalam? Kenapa tadi itu Muhammadun musafirun al-ilmu nafi'un? Kenapa itu dinamakan kalam? Karena dia tersusun itu tadi. Karena Karena apa makna murakkab itu secara ilmu? Apa makna murakkab? Harus ayakuna murakkaban min kalimataini au aksar. Kalimat ayakuna kalimatan min kalimataini. Itu harus berupa kalimat apa gimana? Murakkab adalah suatu kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Muhammadun musafirun. Maka dia dinamakan murakkab, tusamma karena dia murakkab, maka tusamma kalaman, memenuhi. Karena dia tersusun dua kalimat, maka tusamma kalaman, dinamakan kalam. Fal kalimatul wahidatu, maka satu kalimat atau satu kata, la tusamma kalaman, tidak dinamakan suatu kalam, tidak dinamakan kalam. Jadi setiap ada satu kalimat atau satu kata tidak dinamakan kalam. La tusamma kalaman. Ingdan nuhati, menurut ahli nahwu. Ingdan nuhati, menurut ahli nahwu. Illa kecuali idan dhamma, jika ada kata ghairuha, selainnya, ilaiha, yang terkandung padanya, sawa'un akana indimamu
Sawa'un akana indimamu ghairiha ilaiha. Sawa'un akana indimamu ghairiha ilaiha. Baik kandungan kata atau kandungan kalimat, sawa'un akana idmamu, baik kandungan kata ghairiha lainnya, sawa'un akana idmamu ghairiha ilaiha, baik kandungan kata lain padanya, baik kandungan kata lain padanya, hakikatan secara hakiki, baik kandungan kata lain padanya hakikatan secara hakiki, hakikatan secara hakiki, kal amsilatis sabiqati, kal amsilatis sabiqati, seperti contoh yang telah lalu, yang telah lewat. Kal amsilati seperti contoh, as-sabiqati yang telah lalu atau yang telah lewat. Au takdiran, am takdiran, atau secara takdiran itu secara perkiraan atau dikira-kirakan, secara perkiraan. Am takdiran secara perkiraan atau secara perkiraan. Takdir dikira-kirakan. Enggak ada lafadznya tapi dikira-kirakan begitu maksudnya itu. Enggak ada tulisannya di situ. Tapi dikira-kirakan. Kalau dalam ilmu nahwu nanti itu ada namanya secara takdiran, secara zahir, secara zahir itu jelas nampak, lafadznya nampak. Tapi kalau takdiran enggak ada lafadz, tapi dikira-kirakan, oh ada lafadz ini di situ, ada lafadz begini. Tapi nanti itu dijelaskan. Kama idza qala laka qailun, sebagaimana ketika engkau mengatakan kepadanya. Kama sebagaimana idza qala ketika engkau telah berkata. Idza qala ketika telah berkata laka kepadanya, sebagaimana kamu berkata kepadanya. Apa yang kamu katakan? Laka qailun. Idza qala laka qailun, sebagaimana telah berkata laka kepadanya qailun, orang yang berkata kepadamu. Sebagaimana jika ada orang yang berkata kepadamu, contohnya kama idza qala, sebagaimana ketika telah berkata laka kepadamu qailun. Qailun itu apa? Orang yang ngomong tadi. Ada orang yang ngomong berkata kepadamu, maksudnya ngomong kepadamu gitu loh. Ada orang ngomong sama kamu. Begitu kalau bahasanya, bahasa gampangnya. Ya kama idza qala laka qailun, sebagaimana ketika ada orang berkata kepadamu, seorang qail, seorang yang ngomong berkata kepadamu. Apa yang dia omongkan? Man akhuka, siapa saudaramu? Man akhuka, siapa saudaramu? Fatakulu, maka kamu mengatakan, Muhammadun. Nah, ada yang mengatakan kepadamu, man akhuka, siapa saudaramu? Maka kamu jawab,
Muhammadun. Berarti maksudnya apa? Maksudnya apa itu Muhammadun? Siapa saudaramu? Kamu jawab Muhammad. Berarti maksudnya Muhammad itu apa? Berarti Muhammad saudaraku. Di situ ada lafaz akhi yang dikira-kirakan. Itu namanya takdir. Muhammad itu saudaraku. Tapi kamu bilang Muhammad, man akhuka, siapa saudaramu? Saya ngomong siapa saudaramu, siapa adikmu, siapa kakakmu? Kamu jawab Muhammad, Zaid atau Umar. Muhammad akhi, Muhammad saudaraku atau kakakku atau adikku. Nah, itu ada lafaz akhi yang tidak nampak tapi dikira-kirakan aja. Itulah contoh yang murakkab yang apa? Yang apa? Yang takdiron. Kan murakkab itu tersusun dari dua kalimat. Ternyata di sini dijelaskan ada murakkab hakiki. Murakkab hakiki itu seperti apa? Yo jelas ada kalimatnya. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Dua kalimat kan? Itu namanya murakkab hakiki. Udah jelas dia nampak tulisannya, lafadznya nampak. Tapi kalau man akhuka, siapa saudaramu, Muhammadun. Nah, itu juga Muhammad di situ masuk dalam kategori murakkab, tapi dia murakkab yang takdir, mengira-ngirakan, dikira-kirakan bahwasanya di situ ada lafaz akhi. Muhammad itu saudaraku. Fahadil kalimatu maka kalimat ini maka kalimat ini tabaru dianggap tabaru fahadil kalimatu maka kalimat ini tabaru dianggap fahadil kalimatu maka kalimat ini tabaru dianggap sebagai apa? Kalaman, sebagai kalam. Ternyata itu tadi man akhuka, siapa saudaramu? Kamu jawab Muhammadun. Muhammad itu sebagai kalam. Loh, kok kalam? Itu murakkab itu. Berarti di situ ulama mengira-ngirakan. Kamu itu bilang bahwasanya akhi Muhammad itu saudaraku. Ada lafaz akhi yang tapi tidak kamu sebutkan. Tapi kalau kita kira-kirakan bahwasanya kamu bilang Muhammad itu saudaramu. Di situ maksudnya ulama di sini. Itu namanya murakkab takdiri yang diperkirakan bahwasanya itu dua kalimat yang dua kalimat yang tersusun. Kalau murakkab hakiki bagaimana? Contohnya Muhammadun akhi atau Ja'a Muhammad. Nah, itu tadi kata ulama, fahadil kalimatu tu'tabaru, maka kalimat ini tu'tabaru dianggap kalaman sebagai kalam. Kenapa? Li'annaha takdiron. Kamu lihat itu kitabnya. Li'annaha takdiron karena sesungguhnya mengira-ngirakan. Karena perkiraannya di anna takdiron karena sesungguhnya atau karena perkiraannya Muhammadun akhi. Nah, di situ dia bilang Muhammadun akhi. Iya, kamu kalau ditanya begitu, berarti kamu paham kan? Kalau kamu tanya siapa saudaramu, kamu jawab Fadil, berarti Fadil saudaraku, ya kan? Tanpa kamu sebutkan akhi itu tadi orang sudah paham maksudnya bahwasanya Fadil itu saudaramu. Paham kan? Tanpa kamu sebutkan lafaz Muhammadun, tanpa kamu sebutkan akhi, orang itu sudah paham. Paham nggak? Kecuali kalau nggak ada yang tanya sama kamu, ya kamu ngomong aja Muhammad. Kamu bilang gitu Muhammad.
Ya itu nggak ada yang tanya sama kamu. Yang Muhammad berarti, kecuali kalau ada yang tanya, man abuka, siapa bapakmu, siapa ibumu. Nah, kecuali kalau ada yang tanya sama kamu, maka kamu jawab dengan ilmu kalam secara murakkab, secara takdir, Muhammad, Muhammad, Muhammad saudara. Kecuali kamu gak jawab gitu, berarti orang itu yang mendengar itu, oh sudah paham, berarti maksudnya saudaranya Muhammad. Muhammad. Tentu saya tanya sama kamu, eh siapa nama kakakmu? Contoh, kakakmu namanya siapa? Eh, Rehan kan? Nah, kakakmu siapa? Siapa kakakmu? Siapa kakakmu? Nah, Rehan. Berarti maksudmu apa? Rehan itu kakakmu, ya kan? Nah, maksudnya begitu. Tanpa kamu bilang kakakku Rehan atau temanku Fahri atau sahabatku Hasan. Siapa sahabatmu? Bilang aja Hasan. Tanpa kamu bilang sahabatku Hasan. Itu namanya murakkab yang secara takdiri. Fahiya fi takdiri ibaratun. Fahiya fi takdiri, maka kalimat ini dalam bentuk takdiri, dalam bentuk perkiraan. Fahiya tadi kan Muhammadun akhi. Fahiya fi takdiri, maka kalimat ini takdiri atau dikira-kirakan. Ibaratun mu'allafatun. Mu'allafatun. Merupakan ungkapan yang tersusun. Ibaratun mu'allafatun itu suatu ungkapan yang tersusun atau merupakan ungkapan yang tersusun min salasati kalimatin, dari tersusun apa? Yang tersusun dari tiga kata. Tiga kata. Allah. Itu baru murakkab, makna murakkab secara kalam. Besok belum lagi makna mufid. Belum selesai pembahasan kalam. Sudah habis. Ada yang kan? Ada juga itu murakkab secara mustatir. Apa yang mustatir? Tersimpan. Ya kan? Apa? Oh, saya kira mau bertanya, ternyata izin. Ada juga murakkab secara mustatir. Tapi di sini nggak ada dibahas. Apa itu? Contohnya bagaimana? Mustatir itu dia menyimpan kayak contoh. Idrib. Pukullah. Gitu loh. Pukul. Itu ada domir yang tersimpan. Domir apa di situ? Anta. Kamu pukul maksudnya itu. Idrib. Pukullah. Kum. Nah, maksudnya kamu berdirilah. Itu namanya ada takdiri apa? Murakkab mustatir yang tersimpan. Menyimpan domir, tapi dia kebanyakan berada pada fiil amr. Amr itu maknanya apa? Perintah. Kum, ijlis, duduklah, berdirilah, idrib, pukullah.
Ukhruj, keluarlah. Maksudnya keluarlah kamu. Kalau idribu, apa tuh? Hah? Mereka. Huwa, ana, apa namanya? Anta, antuma, antum. Kalian pukullah. Kalau kum itu kalian, kalau hum mereka. Furusyahum kasur mereka. Kalau furusyakum kasur kalian. Furusyahum, furusyuhum kasur mereka. Hum itu mereka. Kalau furusyukum kalian. Pokoknya salah sedikit berubah makna. Ayo kan? Coba ya. Ada yang paham di mana nih dimatikan nih? Mana Sesebili? Paham nggak? Sesebili mana? Coba panggil. Sesebili di pilih darah. Oh, iya. Yang baru santri baru tuh udah masuk nggak? Turun lagi. Gimana tadi? Oh tadi masuk. Belum ada.